Iya, selamat pagi semuanya. Senang sekali ya kita kembali pada pagi hari ini di kegiatan yang seperti biasa di program Satu Hati, Hatinya Kita Semua. Seperti biasa juga, saya tidak sendirian. Saya Yohana Elizabeth Harjadinata, ditemani oleh rekan saya. Hai, selamat pagi. Saya Lucia Agustina. Selamat pagi Kak Lucy. Nah, pagi hari ini nih sesuatu yang berbeda temanya. Kadang-kadang kalau saya bilang quarter life era Gen Z, kadang-kadang kalau dilihat era Gen Z ini kan 18 sampai 30 ya. Tapi saya yakin eh, karakter tipikal quarter life ini juga ada di beberapa orang yang sudah melewati 30. Tapi pertanyaannya pasti teman-teman nih di hotline pada bingung, apa sih quarter life itu gitu loh. Dan apa hubungannya dengan era Gen Z. Nah, bersama kita pagi hari ini ada Ade Chandra Ripkiana. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Panggilannya apa nih? Ade, Chandra, atau yang lain? Chandra, boleh-boleh dipanggil Chandra. Oh, Chandra. Soalnya kadang-kadang suka ada kalau sih namanya apa tuh panggilannya beda gitu. Ya, betul. Betul, betul, Nah, betul, betul. ini mahasiswa di mana nih? Mahasiswa di Universitas Mamulang. Sekarang kebetulan sudah semester 6, lagi ya bener-bener lagi ngerasain quarter life. Memang ngerasa-rasa saya ya semester-semester hampir mau semester tua. Gimana rasanya? Ya lumayan-lumayan kerasa lah sekarang perkuliahan yang dirasa memang harus persiapan lebih. Emang apa sih yang dimaksud dengan terasa dan quarter life itu? Terasanya karena memang transisi dari semester 1 ke 2 3 ke 4 itu kan berbeda. Mungkin pas Mhm. semester 1 ke 2 kita kayak lebih banyak pengenalan dari sisi kampus. Kampus mungkin dari kebiasaan-kebiasaan yang dari kampus, kemudian sivitas akademikanya, kemudian hal-hal yang memang menjadi dasar kita ketika perkuliahan itu seperti apa. Dan di semester 3 dan 4 itu biasanya kita dikenalkan dengan hal-hal yang memang udah konteksnya kita udah konsen ke penjurusan masing-masing per prodi. Biasanya gitu. Nah, itu Hmm. biasanya persiapan-persiapan yang biasanya kita dimatangkan buat di semester 6 dan 7. Dan kemudian nanti di semester 8 ini udah kita fokus buat skripsi. Dan memang tahapan-tahapan itu yang harus kita persiapkan. Apalagi sekarang udah di semester 6, udah fokusnya udah persiapan di penelitian, udah harus benar-benar lebih strong lagi buat mempersiapkan hal-hal yang memang kita belum hadapi sebelumnya. Lebih strong kalau sih katanya. Berarti Chandra udah ngerti dong. Kalau sudah semester 6 berarti ngerti dong mau mau ambil jurusannya misalnya apa gitu kan udah ini ya udah dapat gambaran jelas ya. Kalau kemarin semester kemarin tuh kan baru pengenalan ya. Kalau semester 6 Betul. artinya Chandra udah sadar kan maksudnya ini nih yang aku mau gitu kan. Benar nggak sih? Iya betul. Sekarang karena Chandra sendiri di jurusannya kan prodi manajemen. Prodi manajemen itu di Unpam sendiri ada 3 konsentrasi. Yang pertama itu ada marketing digital, ada manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Nah, Chandra sendiri sekarang lebih tertarik ke manajemen sumber daya manusianya karena lebih suka berbaur dengan banyak orang gitu, lebih kayak pengen mengartikan POAC-nya itu seperti apa. Karena di situ seninya manajemen tuh terasa banget di situ, mempelajari arti dari manajemen sendirinya buat mengatur atau mengelola dan merencanakan tuh ada banget di situ. Makanya Chandra tertarik buat masuk ke manajemen sumber daya manusianya. Nah, kalau udah tahu terus krisisnya di mana, Kak Hana? Oke, sekarang Bingung ya. gini, sebetulnya kalau kalau kita kan tadi ditanya kalau udah tahu krisisnya Hmm. di mana. Sebetulnya dimaksud dengan kita sama-sama dulu ya. Hmm. Quarter life crisis itu adalah seperempat abad terjadi pada individu atau kita-kita yang Hmm. rentan usianya tadi saya bilang umur 18 sampai 30 tahun. Di mana Hmm. pada masa rentan ini biasanya tuh muncul rasa perasaan khawatir yang berlebih. Hmm. Bingung arahnya mau ngapain. eh, Hmm. kan kalau dulu tuh istilahnya ababil gitu ya, bingung mau ngapain Hmm. angkatan babi gua kah, apa angkatan aku kah gitu ya. Saya nggak Hmm. tahu di anak now bahasanya apa, tapi kayak yang ke kiri kayaknya oke ya, ke kanan kok kayaknya baik ya gitu. Jadi kayak Hmm. kehilangan arah gitu, kayak apa ya, Hmm. bebek nggak ada induknya gitu lari kemana-mana gitu ya. Hmm. Terus bingung Hmm. juga menghadapi kehidupan yang masa datang. Nah, karena yang over khawatirnya itu, terus bingung arahnya seperti apa, akhirnya mereka tuh kayak takut melihat ke depan, takut melihat masa depan, ketakutan-ketakutan yang terus bertambah sehingga pada akhirnya menentukan pengambilan keputusan nih.
karena bingung menghadapi kehidupan di masa depan, terus pengambilan keputusan juga jadi rawan gitu ya. Kekhawatiran bisa berkaitan dengan ini macam-macam sih. Kenapa ini terjadi itu bisa karena karir tadi, terus kalau tadi kan kalau kasusnya dari adik kita ini ada tiga pilihan, terus mungkin sekarang bilang oke saya tertarik dengan yang sosial gitu, tapi apakah ini akan menjadi konsisten dan menjadi pakem gitu sampai lulus, apa nanti mungkin detik-detik terakhir mau lulus tiba-tiba berubah. Dan ini sering terjadi biasanya memang di dunia perkuliahan Lucy. Karena ya itu tadi ya, bisa karena pada saat kuliah ketemu geng temen bergaulnya kayaknya enak nih, aku ikut-ikutan deh gitu loh. Terus atau di tengah jalan putus pacaran, itu mempengaruhi juga gitu ya. Nah, dia ketawanya lebar. Tapi Chandra kan udah tahu ya, minimal untuk kan tadi Kak Hana kan nyebutin karena apa namanya nggak tahu gitu kan. Nah si Chandra ini kan udah tahu nih mau ambil jurusan ini. Nah yang aku tanya tuh Kak Hana, terus apa lagi krisisnya begitu Kak Hana kan udah jelas nih arahnya nih. Chandra apalagi nih yang jadi kebingungannya gitu loh. Nah, kalau ditanya apalagi jadi kebingungan, mungkin kepada Chandranya sih Lucy, kenapa dia bingung lagi gitu. Tapi kalau secara psikologis gitu ya, kalau kita berbicara psikologis, mungkin nggak tahu Chandra bisa jawab benar apa tidak. Belum yakin dan masih belum ada optimis gitu ya dengan pilihannya, sehingga krisis itu terjadi. Apakah seperti itu, Chandra? Mungkin untuk beberapa orang mungkin ada yang seperti itu, Kak. Tapi kalau Chandra sendiri sekarang kan kenapa memilih sumber daya manusia? Karena pelajaran dan pembelajaran itu yang belum Chandra ambil. Kayak sekarang kan bersyukurnya Chandra tuh sekarang udah bekerja. Bekerja Chandra tuh di bidang jasa kesehatan lingkungan. Nah, pekerjaan Chandra yang Chandra kerjakan itu bergelut dengan kegiatan-kegiatan manajemen keuangan dan manajemen marketingnya. Jadi dari segi persiapan dan memang pembelajaran yang sudah Chandra ambil, itu udah keambil dua-duanya. Nah, kenapa nggak ada penebalan lagi di perkuliahan? Chandra pengen punya pembelajaran baru dari segi manajemennya. Nah, dan itu menjadi dasar dan alasan kenapa cara memilih manajemen sumber daya manusia. Nah, jadi kan poinnya tuh 3 poin yang menjadi konsentrasi di manajemennya itu Chandra ambil semua dan itu dipelajarin berbarengan dengan skala yang sama harusnya, nggak ada perbedaan. Nah, itu kan menjadi keuntungan tersendiri dengan Chandra sekarang sudah bekerja memanfaatkan kerjaan yang sudah mendapatkan konsentrasi yang 2 poin itu, ditambah Chandra sekarang perkuliahan selama 4 tahun digembleng dengan kegiatan-kegiatan yang konsennya sekarang di manajemen sumber daya manusia. Nah, itu kan nggak banyak orang yang bisa memanfaatkan itu, Kak. Peluang dan waktunya kan mungkin berbeda dengan Chandra, tapi Chandra bisa menyesuaikan dan memanfaatkan itu agar bisa menjadi kapasitas dan kualitasnya bisa dimanfaatkan dengan baik dengan Chandranya sendiri. Jadi kebermanfaatannya itu bisa dirasakan ya dengan lingkungan sendirinya, kemudian dengan orang-orang yang bisa diajak belajar bareng. Terus tadi kan si Chandra kan ngomong ya kalau beda deh dulu semester ini sekarang kayaknya sudah mulai mengalami krisis. Apa nih krisisnya nih kalau semester ini nih Chandra? Kalau di semester ini mungkin krisisnya Chandra sendiri sih ngerasain dari segi pembelajaran setelah kita dikonsentrasikan ke manajemen sumber daya manusianya. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang kebingungan nanti pascanya tuh ataupun nanti kegiatan-kegiatan yang mengarah ke manajemen sumber manusianya tuh seperti apa aja. Kayak nanti konsennya setelah perkuliahan pekerjaannya tuh fokusnya di bidang apa saja. Kemudian kegiatan-kegiatan untuk pembelajaran nanti di perkuliahannya tuh fokusnya kemana aja. Nah, rata-rata kalau dari analisis Chandra sendiri di kampus tuh rata-rata orang-orang yang mengambil manajemen sumber daya manusia dan manajemen marketing itu orang-orang yang pengen terjun aksi dan langsung untuk merasakan penelitian ke perusahaan langsung. Karena dari manajemen keuangan itu mereka bisa ngambil sampel dari media sosial ataupun dari Google, sampel-sampel data-data keuangan yang sudah valid ada dari sosial medianya. Nah, orang-orang yang mengambil manajemen sumber daya manusia dan manajemen marketing itu biasanya orang-orang yang pengen ngerasain langsung untuk penelitian ke perusahaan langsung. Karena itu kan bentuk kegiatan dan penelitian yang berbeda. Nah, itu banyak mahasiswa yang sudah termindsetkan, tergambarkan bahwasanya ya udah lebih gampang manajemen keuangan kok toh nggak langsung terjun ke perusahaan daripada manajemen sumber daya manusia dan manajemen marketing yang notabene rata-rata melakukan penelitian yang agak rumit, agak sulit dibandingkan dengan manajemen keuangan. Nah, mindset yang dasar dan paling gampang dicerna tuh rata-rata itu dulu, Kak. Hal-hal yang memang menjadi
ya udahlah biar gampang duluan, mending masuk ke konsentrasi ini aja daripada konsentrasi ini. Nah, hal-hal yang jadi krisisnya di situ dulu karena dasar mereka merubah pola pikirnya tuh kayak pengen gampang duluan daripada improve duluan gitu. Hmm. Jadi buat Chandra itu kegelisahannya itu ngebayangin ya besok nih habis lulus gini ya, saya mau ngapain, mau kerja di mana gitu, Chan. Ya, karena masih masih di samping itu sebetulnya peluang Mm-mm. kerja banyak, lapangan kerja ya enough lah, cukup lah buat sekarang bisa memanfaatkan oleh semua orang. Tapi yang menjadi kesulitannya tuh kepercayaan dari generasi mudanya yang rata-rata banyak pengaruh lingkungan, entah itu lingkungan ataupun dari keluarga ataupun hal-hal lainnya yang menjadikan tidak percaya diri untuk mengambil pekerjaan di mana ataupun hal-hal yang memang mereka berusaha dari nol dulu harusnya kalau ketika bekerja memang benar sesuai dengan jurusannya. Iya, sebetulnya gini, kalau kita Kewingan-kewingan yang jadi Ya, sebenarnya gini, ya. kalau kita berbicara tentang krisis gitu, tadi kan sudah disampaikan ya, apa Mm-mm. sih yang membuat krisis? Apa yang Chandra tadi sampaikan itu adalah cerminan dari apa yang sudah disampaikan oleh saya, adanya kekhawatiran, masa depan dan segala macam. Kadang-kadang kekhawatiran ini ada yang tampak dalam perilaku atau juga tidak, yang terendam. Terendam itu artinya dia tidak tampak, tapi sebetulnya secara pikiran dia terbawa, dan itu akhirnya mempengaruhi juga. Nah, Chandra kan tadi bilang juga nih, ke depannya banyak, ini kan masih pandangan saat ini. Apakah pandangan ini akan menjadi pandangan yang pakem gitu, yang akan dipegang terus gitu. Kadang-kadang juga ada nih, kalau si udah lulus kuliahnya, Mm-mm. terus tapi tiba-tiba merasa bukan di areanya gitu loh. Padahal Oh. kayak tadi misalnya kuliahnya jurusannya A gitu ya, terus dapat pekerjaannya Mm-mm. jurusannya A. Tapi udah sekian Ya. lama bekerja 1-2 tahun gitu ya, terus merasa ini bukan saya banget deh. Malah akhirnya pindah ke ke pekerjaan yang Z yang konotasinya berlawan belakang dengan apa yang dia sudah pelajarin. Udah simpelnya adalah gini, kalau kita memiliki perasaan yang di quarter krisis ini ya, 18 anak SMA biasanya nih kalau sih mau masuk kuliah, anak kuliah mau masuk pekerjaan. Jadi ada satu lompatan besar dalam kehidupan untuk menentukan masa depan, dan dia tahu itu. Artinya dia tahu dia harus melompat, dia harus melihat ke depan, tetapi untuk melompatnya pertimbangannya banyak. Mungkin yang membedakan dengan zaman sebelumnya yang Gen Z, quarter Gen Z ini adalah kalau zamannya dulu gitu ya, anak-anak itu kayak sudah eh, apa ya, kayak main catur kalau sih itu Nggak ada bisa banyak diajak pilihan kemana kali aja kan. sama orang tuanya gitu loh. Ya Hmm. kan, no choice. Terus ya, uh, kalau bisa dibilang, bahkan kalau bisa dibilang nih kita refleksi, uh, tipikal karakter yang dulu itu egonya tuh minim. Karena mereka tidak memikirkan dirinya sendiri, saya maunya begini, saya harus begini, enggak. Dia menurut apa kata orang tua. No choice, yang kata kayak Lucy tadi bilang gitu ya. Nah, Hmm. ini yang membedakan jelas sekali, sehingga itu memang karakternya akan berbeda berdampaknya. Bagusnya untuk anak-anak yang seperti sekarang yang kayak Chandra milenial ini adalah di dalam kekhawatiran pada saat dia berani melompat, berani menentukan pilihan dan dia tahu pilihannya itu tepat, itu membawa percaya diri yang luar biasa. Tuh. Tetapi bagus juga kalau misalnya dia berani melompat terus pilihannya itu setelah berjalan 2-3 tahun terus merasa salah. Nah, dia bisa menerima kesalahannya. Itu juga suatu pembelajaran yang lebih hebat lagi daripada lompatan pertama. Apalagi dia benar-benar menemukan, kalau orang bilang kalau sih titik apa ya, titik balik gitu ya. Nah, di titik Hmm. balik ini di masa krisis ini juga dapat ternyata ada titik baliknya gitu loh. Enggak yang perubahan tubuh doang, tetapi juga perubahan mindset, perubahan pola pikir. Itu yang pertama kita harus lewatin dulu kalau sih bagaimana menghadapi krisis ini gitu ya. Yang kedua kalau sih ada yang dikatakan harus berhenti membanding-bandingkan. Tadi di kalimat yang Chandra sampaikan gitu ya, ada beberapa cerita yang Chandra sampaikan, dia kalau di sana akan begini, yang udah begini. Nah, coba berhenti untuk membandingkan, apalagi kalau kita tipikal orang yang uh, belum memiliki percaya diri yang kuat dan tinggi. Karena dengan begitu dia akan menghambat atau memberhentikan apa yang ada di pikirannya dia untuk maju, gitu ya. Hmm. Nah, Terus ini gimana tuh, Kak Hana, sorry aku potong. Gimana caranya seperti Kak Hana ngomong percaya diri?
Nah, yang pasti Kak Lucy, Chandra, percaya diri dan heartland sekalian, percaya diri ini nggak ada yang jual di toko manapun. Ya itu nggak ada. Nggak ada, mau yang dari yang paling murah sampai paling mahal pun departemen store tuh nggak akan ada yang jual percaya. Nah, gimana caranya? Tentu harus dibangun sejak dini ini Kak Lucy, dari yang kecil. Jadi bukan pada saat tiba-tiba kuliah saya harus percaya diri, itu bisa dibangun, tapi akan indah dan baik. Perlunya percaya diri ini dibangun sejak dini gitu loh. Nah, kalau misal kata gini, oke, saya tipikal orang yang takut, saya tipikal orang yang nggak berani, saya tipikal orang yang ragu-ragu gitu ya. Artinya kan percaya dirinya belum. Nah, coba bisa refleksi Kak Lucy. Kalau saya tuh suka ngajarinnya gini, coba bikin ya di buku setiap pagi aim-nya gitu, goal-nya hari ini mau ngapain sih yang positif-positifnya. Nah, sebelum tidur tuh lihat tuh goal-nya tadi. Misalnya hari ini saya mau olahraga gitu, atau saya mau kunjungan sosial ke panti jompo gitu loh. Tapi terus nggak jadi gitu loh. Kenapa? Apakah karena dia memang males atau memang dia nggak punya percaya diri, takut untuk melakukan itu. Nah, ketakutan ini. Nah, ini adalah suatu proses yang perlu diterapi Kak Lucy. Jadi percaya diri nggak bisa dibeli, tetapi bisa dilakukan dan bisa diterapi. Gitu sih. Kak Hana, Oh, iya. apakah kepercayaan diri itu berbanding lurus dengan pengenalan akan diri sendiri? Jadi misalnya ada orang-orang yang nggak mengenali kelemahan, kekuatannya sehingga dia jadi nggak percaya diri, jadi minder gitu loh. Karena itu berkaitan nggak sih? Karena pengenalan diri dengan kepercayaan diri itu. Oke, pengenalan diri dengan kepercayaan diri berkaitan apa tidak? Saya bisa bilang tidak. Kenapa? Karena gini, kita itu sekarang banyak sekali tool yang bisa melakukan pengenalan diri. Contoh ada tes bakat minat, ada contoh tes psikotes, karakteristik gitu. Itu kan pengenalan diri. Nah, tapi percaya diri itu bukan pengenalan diri. Percaya diri itu kayak gini. Kalau saya upamain Kak Lucy, itu kayak ini loh. Kayak kita naro biji ya, tanaman gitu di pohon. Kalau kita pupuknya benar, kasih airnya benar, kasih vitaminnya benar, mataharinya benar, maka dia akan tumbuh menjadi bagus. Percaya diri itu seperti biji tadi. Oke, jadi pupuknya apa? Orang tuanya, ya kan? Dari dia lahir nih, makanya saya bilang percaya diri ini dari kecil. Dari dia lahir, kadang-kadang contoh sederhana ya, anak nangis gak boleh nangis, langsung dipeluk. Nah itu juga proses tuh percaya diri gitu. Kadang-kadang mereka perlu nangis karena itu merupakan pelampiasan rasa emosinya, rasa marahnya atau rasa tidak nyamannya gitu kan. Kalau sedikit-sedikit di cover, dilindungin, maka dia nggak belajar. Itu paling sederhana banget kita ngomong saat bayi. Terus saat dia masuk mulai merangkak, berjalan, okay? Dia nggak percaya diri. Pada saat dia baru berdiri, ibunya udah teriak, aduh awas jatuh. Itu bukan pengenalan diri, beda. Dia tahu dirinya wanita, dia tahu dirinya anak-anak, tetapi dia belum tahu karakternya dia secara dalam. Ya, di situ itu clear ya. Jadi makanya kadang-kadang kita suka merasa gini, aduh jangan sampai deh dia kayak kita. Dulu kita susah, mau makan aja, makan daging aja seminggu sekali, sebulan sekali. Kita mesti naik kendaraan ke sekolah. Terus anak sekarang, wah dulu kita udah susah, jadi anak sekarang makannya mesti hebat. Bawa ke restoran A, B, C, D gitu ya. Terus nggak boleh naik kendaraan umum, harus naik mobil sendiri. Nah, itu adalah satu over perilaku yang tidak didapat dari masa lalu orang tua yang diakibatkan kepada anak. Akhirnya apa? Pada saat anak itu tumbuh dewasa, itu tadi bilang, percaya dirinya nggak akan dapat. Karena kita yang memupuk, karena kita yang membuat mereka menjadi tidak percaya diri. Kenal nggak dirinya? Dia bisa kenal, bisa tidak. Kalau orang tuanya misalnya tesin psikotes, dia anaknya tahu, berarti dia tahu, oh saya tipenya introvert, oh saya tipenya ekstrovert, misalnya gitu. Terus anaknya ikut tes bakat minat, misalnya di Aku Pintar, oh dia udah tahu nih, jurusan saya bagusnya ini. Kepintaran saya begini, gini. Nah, apakah kepintaran dan kejurusan ini akan ditunjang menjadi optimal? Tidak akan, karena dia tidak punya percaya diri yang baik. Jadi dia bersejajar, tetapi tidak bisa dikatakan pengenalan diri adalah bagian dari percaya diri atau percaya diri bagian dari pengenalan diri. Gitu kan. Oke. Maksud misalnya mengenalin diri gitu ya. Karena banyak sekali ini sobat pintar nih, Kak Hana, mereka itu
nggak bisa berprestasi karena mereka itu nggak tahu kekuatan dirinya gitu. Nah, salah satu memboost percaya diri itu bukannya itu ya karena punya prestasi gitu di mana gitu ya, di bidang apa, kan itu membuat anak itu juga menambah variabel untuk ngeboost percaya dirinya, bener nggak sih Kak? Oke, itu indikator, iya, salah satu. Tetapi kebayang nggak kalau anak-anak yang tadi ya, percaya diri itu adalah stimulasi. Stimulasi itu tidak harus melalui kompetisi. Ya, stimulasi itu bisa dimulai dari rumah. Misalnya dengan pujian. Iya, iya, iya. Misalnya dengan, kalau dulu tuh ada, nggak tahu zaman sekarang ya, orang tua tuh main bintang. Kalau udah dapat 10 bintang bisa dapat apa. Itu prestasi, bukan kompetisi. Kalau anak ini sudah siap untuk menjadi kompetisi, maka berikan kesempatan untuk dia berkompetisi. Karena contohnya paling sederhana gini, ada loh anak-anak yang main games, itu bisa nangis kalau kalah. Bisa stres, bisa marah-marah gitu loh. Ada yang seperti itu. Nah, pertanyaannya dia siap nggak untuk kompetisi di luar dari dari itu kan kalau main game di rumah ya, Kehidupan ya. buat dari rumah gitu loh. Terus kebayang nggak kalau dia kalah seperti apa? Apakah itu menjadi poin untuk menambah percaya diri? Akhirnya jawabannya tidak. Pada Jadi, saat dia kalah, mungkin dia lebih marah daripada di rumah, lebih nangis, orang tuanya malu, tambah dimarahin lagi, tambah lagi, akhirnya jadi trauma. nah, jadi kalau menghadapi krisis di usia-usia seperti Gen Z ini ya, Kak Hana misalnya dari 18-30 itu kan kita nggak bisa ngomong anak-anak ya, Kak Hana Betul. ya. Mereka ini, nah itu penanganannya kan beda ya Kak Hana ya. Ya. Contoh misalnya Kak Hana kan ngomongnya mulai masa kecil, nah lewat deh, pas masa kecil kan udah lewat, nggak bisa diapa-apain nih ya. Nah dalam keadaan yang dia 18-30 ini dia mengalami krisis, apa tuh Kak Hana? Nah, ada 5 kalusi yang bisa dilakukan sebetulnya pada saat usia ini mengalami krisis yang tadi saya bilang gitu ya, mesti mulai belajar tidak egois, tidak melihat diri sendiri. Coba melihat, membuka mata dan pikiran untuk melihat di sekitarnya. Apapun itu bentuknya, baik pekerjaan, baik masa depan untuk perkuliahan, baik untuk menyelesaikan skripsi dan segala macam itu untuk dibuka untuk tidak saya, tetapi coba melihat keluar. Itu satu. Terus kedua, harus berani berhenti membanding-bandingkan. Membandingkan sesuatu ada baiknya, tetapi bila kita membandingkan sesuatu yang kita tahu over dari kita, maka kita akan menjadi lebih kecil. Maka kita akan menjadi lebih tidak percaya diri lagi. Tetapi kalau kita membandingkan dengan yang sekeliling kita, makanya melihat sekeliling kita bukan dengan membandingkan harus seperti itu atau kecemburuan, envy gitu ya, tidak gitu loh. Nah, itu yang ketiga adalah kita bisa mencari seseorang yang punya rasa nyaman dan aman untuk bercerita. Konseling gitu ya. Ya, betul. Nah, orang-orang seperti ini biasanya hanya perlu didengar, bukan untuk dinasehatin atau bukan untuk dikasih tahu gitu. Nah, biasanya memang benar kalau si para konselor, para psikolog ngerti dua caranya pendekatannya, gitu ya. Mungkin juga kalau keagamaan gitu ya, dia bisa lari ke misalnya ke ustadznya atau ke pendetanya atau ke biksunya gitu untuk bercerita secara kekuatan religi itu boleh-boleh saja. Makanya kita rohani juga boleh kali ya Kak Hana ya. boleh sekali. Nah, permasalahannya sering sekali anak-anak datang ke orang tua. Nah, ini dia nih yang kadang-kadang umur 18 sampai 20 tuh kan masih membutuhkan figur orang tua ya. Masih kalau sudah masuk kuliah tuh masih banyak pilihan lah. Bisa teman dekatnya, bisa pacarnya, bisa macam-macam. Tapi kalau anak-anak SMA yang mau ke kuliah gitu ya, itu pasti sebetulnya role yang diharapkan adalah orang tua. Tapi kendalanya orang tua pada saat anaknya cerita, anaknya baru ngomong 5 kata, orang tuanya udah 50 kata. Sadar apa tidak sadar? Orang juga. Itu buat kita juga ya, Kana ya. Evaluasi buat kita juga ya. Betul sekali. Sadar apa tidak sadar? Kadang-kadang, nah ini yang kita mesti rem orang tua. Jadi biarkan mereka cerita. Mau ngomel kayak, mau apa kayak, ngomong dengerin aja. Anggap aja kita kayak tempat sampah. Kan enak ya buang sampah pada tempatnya ya. Daripada dia buang sampah sembarangan gitu kan. Dia buang sampah kekesalan, kekhawatirannya, kesenangannya, keceriaannya ke orang tuanya. Bukan ke orang yang salah gitu loh. Jadi memang perlu menemukan seseorang yang bisa comfortable, nyaman gitu ya. Nah lalu harus mulai belajar
memanage lingkungan, sudah mulai bisa memilih gitu, mana yang bisa jadi teman, Oh, mana lingkungan yang pergaulan maksudnya ya kan? betul. Hmm. Kadang-kadang gini, di saya pribadi Kak Lucy, saya punya teman yang memang untuk main. Kalau hangout nih saya sama dia nih. Saya nggak perlu nih ngomongin pekerjaan, nggak usah ngomongin aneh-aneh gitu. Jadi benar-benar hangout, enjoy the life gitu ya. Oh, Nah, ya. tapi nggak punya teman yang serius nih agama. Oh, kalau ngomong sama dia agama gitu kan. Ada saya nggak. Jadi ini sudah mulai bisa memilah. Nah, Chandra juga perlu seperti itu nanti, mesti memilah. Kan ada istilahnya kalau yang dikatakan semakin usianya tambah berumur gitu ya, dia semakin mengecil lingkungannya. Ya, pertemanannya semakin kecil, dia semakin tahu tuh. Nah, ini dibutuhkan skill seperti itu. Nah, yang terakhir itu kita harus fleksibel kalau sih. Kadang-kadang kita suka kaku, hardliners ya. Kita sudah, kalau orang Sunda bilang tuh kope tuh bahasa Belanda ya. Kekeh mareke gitu ya kalau orang Sunda bilang. Chandra dari Sunda ya Chandra ya. Iya, Nah, tahu kekeh kan, kekeh mareke. tahu. Udah maunya tuh ya harus dicapai gitu. Nah, dia Harus, ya. fleksibel gitu loh. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi being flexible di tempat yang tadi kan bermain dengan si A ya gayanya si A. Tapi kita tidak perlu terbawa seperti si A. Ya. Nah, sekarang kita ngulik ke Chandra nih, Kak Hana. Yes. Chandra, kamu mengatasi masuk ke krisis ini gitu ya? Ada nggak teman untuk konseling atau apa namanya, ada lingkup kamu di mana kamu bisa curhat gitu? Di waktu-waktu yang sekarang harusnya udah bisa ngambil poin ke situ ya kayak karena memang Chandra sendiri pun ada teman yang memang bisa dipercaya buat konseling yang tadi. Nah, selain memang lingkupannya di kampus ya terlalu banyak, kemudian diperkecil lagi di organisasi karena sibuk juga di organisasi, dan kemudian di organisasi itu kan rata-rata orang-orang yang ya intinya lebih kayak pengen belajar lebih. Nah, di situ kan kayak udah ngalamin bagaimana pahit manisnya. Nah, di situ kebentuklah teman-teman yang ngerasa, wah kita ini nih, apa Nasib. ya senasib ya senasib nih, kita ceritanya sama nih. Tapi kan kalau kita cerita dengan teman sebaya ataupun teman yang seumuran, rasanya nggak bakalan nemu solusi. Justru kita harus bercerita tuh dengan kasarnya tuh senior yang memang dirasa mereka sudah mengalami waktu dan hal-hal yang memang mereka sudah ngalamin duluan. Jadi kalau kita bercerita dengan teman sebaya, rasanya kita mempunyai cerita yang sama. Jadi ketika kita mau ngambil solusi itu persentasenya kecil lah buat kita benar-benar nanti bakal ngambil solusinya. Nah, caranya si Chandra dengan yang tadi punya teman dekat, kemudian punya senior atau yang bisa diajak kerjasama untuk bisa ngambil solusinya bagaimana, nah itu dimanfaatkannya dengan itu. Karena kalau kita dengan teman sebaya itu, saya rasa ya kayak kecil kemungkinan buat dapat solusi yang benar-benar Kalau nanti. orang tua, Chandra, gimana peranan orang tua? Masih asik nggak sih diajak untuk sharing ini? Kalau sih dia berani ngomong nggak, takutnya orang tuanya nggak. Jadi jawabannya nggak benar-benar pure bener nih. Iya nih, di usia-usia seperti ini ya Kak Hana, aku sangat kurius banget. Nah, di usia Chandra ini, orang tua masih asik nggak sih pakai untuk sharing masalah krisis? Mungkin kita kayak bercerita tuh kalau sama orang tua ya hal-hal yang kayak difilter sendirinya dari kita. Mungkin kita tuh bisa bercerita dengan orang tua tuh harus punya poin-poin tertentu, karena bagaimanapun Chandra juga kan ya jauh lah jaraknya dengan orang tua. Orang tua ada di Cimahi, Chandra sekarang ada di Tangerang Selatan kan. Nah, itu kan informasi-informasi kekhawatiran tuh kan ada. Nah, cara memfilternya dari Chandra sendiri buat nanti berkomunikasi dengan orang tua tuh harus bagaimana baiknya gitu. Nah, artinya kalau Nanu pengen kayak kolot aja gitu, cerita lebih, tapi rasanya jangan deh, orang tua jangan terlalu kepikiran. Ini bahasa halus kalau si orang tua jangan kepikiran. Sebetulnya bahasa halusnya kayaknya gue lebih baik ngomong sama temen dekat. Lebih nyambung ya, lebih nyambung sama temen ya daripada orang tua. Tapi kadang-kadang sometimes ya, Kak Hana ya, kadang-kadang ego kita orang tua kadang-kadang gini ya, masih muda lu krisis apa gitu kan, Kak Hana kadang-kadang kan begitu kan.
Lu belum Iya, cari uang nih, kita cari uang jungkir balik kan gitu. Kadang-kadang padahal mereka juga punya krisis yang kita nggak paham ya, Kak Hana ya. betul. Gimana Nah tuh gini, Kak Hana? kalau sih kita suka lupa, kita tuh sudah melewati masa itu. Kita Ya, lupa, orang tua itu seringkali lupa kita gitu ya, seringkali lupa sebetulnya pada masa itu kita mengalami hal yang serupa dengan yang anak kita hadapi. iya Cuman betul. memang berbeda. Oh, Hmm, misalnya gitu ya, dulu channel TV cuma satu TVRI. Sekarang channel TV betul. banyak, 24 jam. Dulu jam 9 udah semut isinya. Ya, habis Aha. itu Rayuan Pulau Kelapa terus semut gitu kan. Nah, sekarang nggak ada kayak gitu-gitu gitu. Nah, artinya memang Hmm, kitanya, balik ke saya bilang tadi, kitanya harus mau berani terbuka, hmm, melihat. Nah, ini pembelajaran juga buat kita semua, headliners pagi hari ini. Bagaimana sih kita bisa akhirnya menjadi satu hati nih, berkomunikasi dengan tepat dan baik. Menjadi pendengar pada saat kita diperlukan menjadi pendengar, memberikan masukan, bukan memberikan sabda atau titah, hmm. ya. Karena kalau memberikan masukan artinya dia tetap memiliki pilihan. Ikut boleh, nggak ya sudah. Kalau ternyata yang Hmm, dipilih adalah tidak baik menurut kacamata kita harus respect, tetap menghormati hmm, apapun keputusannya itu. Ternyata misalnya keputusan itu tidak baik gitu ya. Kita baru bisa mengevaluasi bareng-bareng dengan bahasa yang perlu diperhatikan. Nah, kadang-kadang gini, tapi kan kita tahu nih akan celaka anak ini gitu. hmm, 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 Itu overprotective lagi kan. Nah, betul. biarkan dia celaka selama celakanya itu membuat dia menjadi belajar. Hmm, Kalau celakanya itu membuat dia menjadi celaka dalam kehidupan selamanya, baru kita ambil tindakan. hmm, Ingat nggak ada satu iklan, saya nggak mau nyebutin namanya karena tidak menjadi sponsor, tetapi di dalam iklan itu dikatakan biarkan anak bermain dengan kotoran, biarkan anak bermain dengan alam, karena di situ dia akan belajar. Kenapa? hmm, Kita tahu itu kotor loh, tapi kita melihat dia proses di situ. Demikian juga untuk Kak Chandra di usianya 18 atau sampai 30 ya teman-teman kita, hotline kita. Selama kita paham, contoh nih Kak Lucy, saya pernah berbicara kepada saya punya klien gitu kan, pada saat dia bilang, aduh aku lagi jatuh cinta nih, lagi senang berbunga-bunga dengan si A, B, C, D. Saya cuma simple setelah dia cerita ya, setelah clear. Saya bilang pada saat kamu jatuh cinta, artinya jatuh. Jatuh itu sakit loh. Ya, artinya kamu mesti menyiapkan diri kamu untuk merasakan sakit. Karena apa yang kamu ceritakan sekarang, ini selama 30 menit itu yang indah-indah. Sementara jatuh itu sakit. Nah, jadi perlu dipersiapkan pada saat misalnya ada ekspektasi yang tidak diharapkan, hmm, maunya ditelepon langsung diangkat, gak diangkat. Itu kan sakit hati ya. hmm. Nah, hal-hal ini yang perlu kita persiapkan. Jadi kalau di usia 18 sampai 30 untuk masa depannya, dan itu krusial kita tahu, misalnya dia salah memilih jurusan, kadang-kadang kan kalau masa depan nih orang tua kaitannya dengan nominal kalau sih. Hmm. Nah, dulu nih masa depannya Sayang, sayang. gajinya bagus gak nih gitu kan. Nanti buntutnya nyusahin orang tua lagi, minta duitnya ke saya lagi gitu kan. Nah, ini biasanya seperti itu. Tapi perlu dipelajarin. Saya baru lihat postingan teman saya tuh. Ambil resiko. Nggak mau ambil resiko ya. Kadang-kadang orang tua kan nggak mau ambil resiko ya, bukan anaknya yang nggak mau ambil resiko. Orang Iya, tua. jadi seperti itu kalau sih bagaimana kita bisa menjadi satu hati adalah kita harus bisa berperan. Nah, kadang-kadang Fleksibel. tuh, Kak Hana, kadang-kadang kan orang tua juga kewalahan ya, karena gap-nya ya, kayak gap generasinya itu ya. Nah, kadang-kadang orang tua itu masih kekeh tuh, pakai cara saya. Sebenarnya kan banyak kan cara solusinya, misalnya dengan konseling, gitu kan ya. Tapi ternyata di Aku Pintar itu kan juga ada fitur konseling ya, Kak Hana. Kita juga memberikan voucher gitu. Itu nggak antusias tuh, Kak Hana, untuk konseling gitu ya, baik orang tuanya maupun anaknya gitu ya. Itu gimana ya, Kak Hana ya, untuk menimbulkan awareness nih ke masyarakat bahwa konseling itu bukan sesuatu yang memalukan gitu loh, Kak Hana kan? Kalau sih concern seperti ini juga dialami pada saat saya kuliah di dunia konseling tahun 2005 ya. Hmm. Di mana kalau kita bandingkan Indonesia itu jauh tertinggal dengan negara-negara lain, even di Asia. Orang masih beranggap konseling itu adalah orang-orang yang bermasalah. Hmm. Nah, jadi belum ada kebutuhan. Kalau kita sakit, kita tahu kita sakit, kita ke dokter
terus kita minta advice dokter, maka dokter periksa dan dia kasih obat. Gitu kan. Nah, di konseling orang tuh masih belum merasa itu suatu kebutuhan. Pertama, Indonesia masih merasa tabu untuk bercerita. Ya, betul. Satu. Terus kedua, orang Indonesia masih punya ya norma-norma yang istilahnya apa ya, lebih baik bercerita kalau apalagi kita ngomong kultur budaya, ada budaya-budaya tertentu yang mewajibkan berbicara dulu dengan kepala adat. No. Gitu ya, bukan berbicara dengan orang lain yang memang profesinya seperti itu. Kalau di luar, dia udah tahu nih, aduh, saya lagi dilema nih. Kayak contohnya Chandra ini keluar jelek soalnya. Chandra, misalnya Chandra dia bilang, aduh saya bingung nih krisis, mau kerja seperti apa. Dia udah tahu, oh ada konselor untuk middle quarter age gitu ya. Dia kan ke sana, dan itu spesifik ke sana. Terus misalnya ada rumah tangga yang lagi ribut gitu, takut bercerai atau mau arah perceraian, maka dia akan lari ke sana. Jadi dia udah tahu nih permasalahannya apa dan dia lari ke tempat yang benar. Nah di Indonesia itu masih berproses. Berapa lama lagi sih gitu? Oh sekarang dibandingin 2005 nilai konselor itu jauh lebih baik. Nah, sebelum 2005 orang-orang yang ke konselor itu adalah orang-orang yang menjadi konselor adalah guru-guru yang lagi nggak kepake jamnya. Tidak spesifik konselor gitu ya. Nah itu dulu. Sekarang dunia konseling, dunia psikolog itu jauh lebih besar. Karena gini, dulu psikolog, bedanya kalau psikolog dengan konselor mungkin perlu sama-sama diperhatikan. Kalau konselor itu menggali akar masalah untuk mendapatkan jawaban dan menyembuhkan. Psikolog itu melakukan tes. Ya, melalui tes ini maka hasilnya ini. Itu dulu. Tapi sekarang dunia psikolog sudah belajar dunia konseling. Bagaimana sih mengkonselingkan orang, pendekatannya seperti apa. Nah, dunia konselor itu dari dulu sudah belajar psikolog. Karena kita mesti tahu karakter orang seperti apa. Memang kita tidak dibenarkan untuk melakukan tes. Gitu. Nah, ini yang membedakan dan itu sudah berproses. Jadi kalau ditanya, aduh, mau bagi-bagi voucher atau apa, pada akhirnya memang tidak akan terpakai. Awareness yang mesti dibangkitkan adalah bagaimana kita bisa tahu tempat di mana kita harus meletakkan. Contoh membuang sampah organik dan non-organik. Itu kan prosesnya lama ya, ngajarin ke anak ya. Demikian juga dengan dunia konseling. Nah, jadi kalau orang tuanya tadi balik kepada masa era krisis di Gen Z, orang tuanya bilang gini, kamu baru segini aja kok cemen gitu ya dalam tanda kutip ya. Tadi kan kita ngomong percaya diri bukan? Betul. Apakah kita dengan berperilaku dan bersikap dan berkata seperti itu kita membuat percaya diri buat anak kita? Labeling begitu ya? Iya. Yang ada nggak jadi percaya diri. Akhirnya krisisnya tambah dalam lagi gitu. Betul. Memang kadang-kadang ya anak-anak krisis itu juga sebagian tuh dari orang tua ya, Kak Hana ya. Menemukan krisis itu juga dari orang tua ya kadang-kadang ya Kak Hana ya. Ya tadi kan kayak Chandra kan, aku mesti filter nih ngomongnya. Karena saya nggak mau orang tua saya khawatir. Betul dia nggak mau orang tua saya khawatir. Tapi yang poin kedua, dia juga nggak mau khawatir ngedengerin ocehan orang tua yang memusingkan dirinya. Iya. Jadi kita ini ya, apa namanya, buat anak-anak Gen Z gitu ya, yang mengalami krisis gitu ya Kak Hana ya. Kak Hana suggest-nya apa nih jadinya? Kemana dulu misalnya krisis? Yang tadi saya bilang, pertama adalah harus berhenti mengcompile. Enggak, kalau dia misalnya nih Kak Hana, sorry. Kalau dia dari dirinya nih nggak mampu nih, nggak sanggup nih untuk menolong dirinya sendiri. Langkah apa nih pertama-tama Kak Hana yang harus dia lakukan? Tidak mampu ya mencari bantuan. Karena dia tahu dia tidak mampu. Untuk tahu dia tidak mampu itu adalah suatu proses kalau sih. Nggak semua orang paham kalau dia tidak mampu. Ya. Mungkin untuk teman-teman Gen Z ya, kalau dalam krisis gitu perlu bantuan, tolong dipilah-pilah ya Kak Hana ya. Nyarinya kan harus benar nggak Kak Hana? Yang nolong harus benar dulu. Karena gini, pada saat krisis itu sesuatu yang masuk itu terlihatan indah itu gampang diterima, padahal belum tentu indah Kak. Betul, setuju aku. Ya, anak justru tersesat ya Kak Hana ya, dengan sumber-sumber yang nggak benar gitu ya Kak Hana ya. Boro-boro ditolong malah ini ya, malah terjerumus gitu ya.
Setuju. Jadi kadang-kadang merasa gini, ih kayaknya enak nih gitu loh. Tapi sebetulnya di balik itu ada hal-hal yang membuat dia celaka. Contoh misalnya narkoba, Mm, contoh media sosial, ya mm, pelampiasan amarah emosi ke media sosial itu juga mencelakakan dirinya loh. Pada saat nanti dia melamar kerja, rekam jejak digital akan dilihat tentunya. Kelihatan nggak ya Kak Hana ya ciri-ciri anak-anak yang masuk dalam krisis itu ya Kak Hana, mulai dari yang ringan sampai yang parah gitu loh Kak Hana. Kalau ringan tidak kelihatan, tapi kalau Hmm. middle ke atas, ya setengah ke atas ke parah itu kelihatan. Body Oh, language, gampang gelisah, nggak bisa duduk hmm. tenang. Itu udah saling sederhana. Itu Oh, paling sederhana. Dan kita baru dari situ aja kita lihat ini orang kok baru duduk sebentar udah. Maksudnya nggak tenang, nggak nyaman gitu. Itu kelihatan dari body language. Nah ini yang kita bisa gali kalau di dunia psikolog dan konseling. Ada apa dengan dia? Gitu. nah Nah jadi terus kalau orang tua harus mulai ngeh ya Kak Hana ya. Kalau makanya melihat saya bilang perubahan gini ke perilaku Vivi. ya. Saya paling senang gini. Kan dulu orang tua suka bilang ini anak pecicilan lari sana lari Nah, sini gitu kan. Pusing saya gitu kan. Kan suka begitu tuh saya dengar gitu. Tapi saya mm. bilang, saya justru senang anak-anak yang seperti itu. Tahu Benar-benar nggak benar. kenapa Kak Lucy? Karena dia masih ngerespon kali ya. Bukan. Karena pada saat dia tidak pecicilan, kita tahu dia ada apa-apa. Iya, karena kontras ya, kontras Ya, banget ya. ya. Coba kalau anaknya pendiam, tenang, anteng, kita nggak akan pernah ngerti ada apa-apa dengan dia kapan. Hmm, Karena kita tetap lihat dia tenang gitu loh. ya ya Nah, ya. jadi kalau kita ketemu di remaja 18 sampai 30, anak-anak yang bukan pecicilan tentunya ya. Itu masa Yang kecil ya. mendem ya, mendem di dalam ya. Iya. Jadi kalau kita ketemu anak-anak yang seperti itu keresahan, nggak nyaman, nggak mau gaul. Ya usia 18 senang-senangnya main kok dia demennya di rumah. Ini ada Hmm, apa-apa. Pokoknya sesuatu kan gini, ada indikator, ada parameternya. Nah, hmm, sesuatu itu hmm, tinggal lihat dari situ aja dulu. Parameter tiap hmm, anak berbeda-beda kalau sih. Taunya dari mana? hmm. Anak-anak itu kombinasi orang tua. Jadi, Jadi parameternya si orang tua. Kalau orang tuanya dua-duanya pendiam, anaknya bawel, nah dipertanyakan tuh. Bukan anaknya dari siapa, mana DNA-nya? dipertanyakan. Tapi dipertanyakan kenapa gitu loh. Oh. Membuat faktor seperti itu. Nah, terus kalau misalnya, maka suka bilang gini ya, kayak kamu tuh, enggak kayak kamu. Kalau bagian yang bagus-bagus kayak aku, bagian yang nggak bagus kayak kamu gitu kan. Nah, demikian juga pada saat remaja itu kelihatan loh. Hmm, Kadang-kadang refleksi, iya ya kita dulu remajanya kayak dia nih. Gaya hmm, pakaiannya, gaya jalannya, gaya makannya, kayak gitu. Terus cara cara menyelesaikan masalahnya itu persis banget dengan orang tua pada saat mendapatkan masalah. Karena mau nggak mau usia remaja pun itu cerminannya adalah di rumah orang tua. Terus gimana hmm. kalau orang tuanya cuma satu atau orang tuanya udah nggak ada dua-dua orang yang dituakan? Menarik, menarik, menarik Kak Hana hari ini cerita yang mengenai krisis ya. Berarti Iya, kita tahu ya, ternyata genset itu krisisnya Kak Hana. betul. Nggak kerasa nih Kak Lucy. Iya, Semoga apa yang kita bicarakan pagi hari ini kira-kira apa yang Kak Lucy bisa dapatkan menjadi summary, conclusion di pagi hari ini tentang genset dengan hal-hal yang tadi kita sampaikan. iya. Saya mau meng-highlight ya sebagai sebagai orang tua nih ya. Kalau aku sebagai orang tua nih Kak Hana, thank you untuk reminder kita untuk orang tua selalu ya, selalu apa namanya menjaga perkataan gitu, memfilter setiap perkataan. Jangan-jangan perkataan kita itu malah menimbulkan krisis ke anak-anak. Satu itu, kedua kita juga harus peka ya melihat perubahan perilaku anak-anak kita yang mungkin mereka dalam masa krisis yang kita nggak tahu ya pergumulan di dunia mereka, tapi kalau kita sebagai orang tua kita aware terus kemudian kita berempati gitu ya, mencari solusi gitu ya, saya rasa anak-anak bisa melewati krisis ini dengan baik ya Kak Hana. Betul sekali. Dan kita saya juga masih yakin di Heartline sekalian hari ini kita sama-sama yuk introspeksi diri gitu loh. Kalau dikatakan kayaknya hubungan saya kurang harmonis nih dengan anak saya takut ngomong sama saya, jangan takut untuk berubah. Jangan takut untuk minta maaf, jangan takut untuk datang memeluk gitu kan. Anaknya bingung, kenapa nih maminya tiba-tiba meluk gitu. Sampaikan aja, nggak apa-apa pengen aja, kangen atau apa gitu. Tapi sebetulnya itu lampiasan. Jadi yuk kita sama-sama introspeksi, yuk kita benahi lagi satu hati di dalam hati kita adalah keluarga kita.
cerminan kita dalam tata bahasa, pikiran, dan perkataan tentunya. Yes, Seperti itu, Kak Lucy. thank Terima you. kasih ya Heartline sekalian, senang sekali sudah tidak terasa kita sudah bersama-sama 1 jam ini, dan kita ketemu di bulan mendatang, minggu pertama dan minggu kedua seperti biasa. Akhirnya saya Yohana Elizabeth Hadjadinata bersama rekan saya. Lucy Agustina. Terima kasih, pamit mundur. Salam satu hati.